Nah, ayo siap-siap untuk ke utara Yogyakarta. Ada yang tahu kita mau kemana? Ya, kita bakal ke Gunung Merapi. Siapin nih jaketnya karena suhu di Gunung Merapi saat musim hujan bisa mencapai 8 derajat Celcius. Dan perjalanan menuju Gunung Merapi dari Bandara Adi Sucipto itu sekitar 1 jam 30 menit. Jadi siapin cemilannya ya. Gunung Merapi, kita sampai nih udah di Gunung Merapi. Nah, kita bakal touring naik jeep buat keliling-keliling Merapi. Wah, asik gak tuh? Nah, kita sekarang ada di ketinggian 2.930 mdpl. Gunung Merapi terletak di perbatasan antara Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Boyolali, dan daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman. Seperti kita ketahui bahwa Gunung Merapi itu masih sangat aktif ya, dan bahkan letusan terakhir yang tercatat pada tanggal 21 Juni 2020 yang lalu, dan masih baru banget. Merapi memang masih sering meletus, bahkan saat ini diprediksi akan mengalami erupsi setiap 2 atau 5 tahun sekali. Nah, kenapa ya Merapi kok sering banget meletus? Konon warga Yogyakarta mempercayai bahwa dulu Gunung Merapi ini berada di Laut Selatan Jawa. Gunung ini bernama Gunung Jamur Dwipa yang dijaga oleh 2 bersaudara yang merupakan pengrajin keris. Saat itu legendanya Pulau Jawa tuh hampir tenggelam karena Pulau Jawa lebih condong ke arah barat. Dewa pun ingin memindahkan satu gunung untuk berada di tengah Pulau Jawa yang bisa menyeimbangkannya. Maka Gunung Jamur Dwipa ini dipilih karena letaknya enggak jauh dari tengah Jawa. 2 bersaudara ini pun memperbolehkan dewa untuk memindahkannya, tapi setelah mereka merampungkan pekerjaan keris, karena kalau misalnya pekerjaan kerisnya tidak selesai, perapiannya bakal terus menyala. Namun dewa menolak dan segera memindahkan Gunung Jamur Dwipa ke tengah Pulau Jawa. Nah, hal ini membuat dua saudara pun mengancam jika gunung itu dipindahkan sekarang, maka perapian akan terus menyala menjadi petaka yang abadi. Dan benar saja sampai saat ini Merapi itu masih bahkan sering banget meletus dan sangat aktif. Fakta ilmiahnya adalah memang Gunung Merapi memiliki aktivitas magma yang sangat aktif. Selain itu, dalam Merapi juga ada ruang magma atau dapur magma di mana panas inti bumi selalu mencairkan batuan yang ada. Sehingga ruang tersebut kalau tidak bisa menampung lagi lava yang ada, maka volume magma tersebut akan keluar dengan letusan. Itu kawan-kawan. Nah, gimana nih? Udah touring pakai jeepnya kayaknya udah pada lapar ya, capek. Yuk kita makan-makan. Nah, sebelum kita lanjut ke tempat selanjutnya nih, kita bakal makan siang dulu. Sebelum touring ke tempat-tempat menarik di Gunung Merapi. Di sini tuh banyak banget loh menu tradisional yang khas Yogyakarta, yaitu di Pondok Merapi. Nah, di sini ada gudeg, lodeh, bacem, dan lain-lain. Nah, gimana nih pada lapar ya? Kalian nih kalau misalnya lagi sambil virtual tour gini, kalian bisa sambil nyemil, sambil makan, sambil nambah wawasan juga untuk ikut tour ini. Nah, kalau misalnya udah nih, yuk kita ke selanjutnya. Nah, lanjut lagi nih ke timur Gunung Merapi di desa Kinaharjo, Kabupaten Sleman. Nah, di desa ini itu ada yang unik nih guys, karena ada bunker yang merupakan tempat berlindung dari letusan Gunung Merapi. Kabarnya bunker ini ada di zaman kolonial Belanda dengan fungsi yang sama. Namun ada kabar juga bahwa bunker ini dibangun tahun 2001 dan disahkan di tahun 2004 sebagai tempat perlindungan untuk bencana gunung meletus. Pada bencana meletusnya Gunung Merapi di tahun 2006 ini ada 2 orang sukarelawan yang mencoba untuk berlindung di bunker ini. Namun sayangnya kedua sukarelawan ini tertimbun oleh lava yang panas sehingga tertutup bunkernya dari sedalam 4 meter dari permukaan. Kedua relawan ini pun tewas ya karena tidak bisa menahan suhu tinggi yang ada di bunker. Nah, hal ini tentu saja sangat menggembarkan warga Yogyakarta karena memang maksud dari pembangunan ini kan untuk melindungi dari bencana, tapi ternyata tidak berhasil. Kita doakan saja ya, semoga relawan-relawan ini berada di sisinya. Nah, selain cerita duka dan kemisteriusan dan
ada cerita duka di sana, tapi di sini juga ada hal yang misterius. Konon katanya di dalam bunker ini tuh ada batu besar. Batu besar yang masuk ke dalam bunker. Padahal kalian bisa lihat sendiri ya, pintu bunker ini tuh ukurannya normal untuk hanya orang saja gitu kan. Terus warga heran, wah kenapa ya itu batu ukuran sebesar itu bisa masuk gitu ke dalam bunker dan yang pintunya sekecil itu. Namun faktanya ternyata batu tersebut adalah sisa galian dari tertimbunnya bunker yang digali tim SAR saat mengevakuasi 2 relawan tersebut. Sampai saat ini banyak warga yang mengkeramatkan batu tersebut. Terkadang ditemukan banyak juga sesajen yang ditaruh di atas batu tersebut. Selanjutnya kita akan ke timur lagi, Provinsi Yogyakarta, yaitu ke Candi Ijo. Nah, guys, ini candinya sangat unik loh. Candi Ijo adalah candi yang bercorak Hindu yang berada di Desa Sambirejo, Sleman. Candi ini berada di ketinggian 425 mdpl dan merupakan candi yang posisi geografisnya paling tinggi di Provinsi Yogyakarta. Oleh karena itu, candi ini pun dinamakan Candi Ijo karena berada di puncak bukit yang namanya Gunung Ijo. Nah, di sekitarannya tuh terhampar panorama yang indah banget. Bahkan kita bisa lihat persawahan dan pantai Parangtritis dari sini gitu. Kompleks candi ini pun terdiri atas 17 struktur bangunan yang terbagi menjadi 11 teras berundang. Teras pertama sebagai halaman pintu yang berupa pintu masuk teras berundak membujur dari arah barat ke arah timur, yaitu ke arah terbitnya matahari. Candi Ijo ini adalah sebuah candi pemujaan untuk Dewa Siwa. Candi Ijo juga merupakan kompleks percandian yang terdiri dari Candi Induk, Candi Pengapit, dan Candi Perwara. Nah, Candi Induk itu yang ada di tengah, guys. Jadi dia tuh menghadap ke barat, sedangkan ketiga yang kecil, yaitu Candi Pengapit dan Candi Perwara yang ada di tengah menghadap ke timur. Nah, yang candi kecil ini dipercaya untuk dibangun untuk memboja Dewa Trimurti, yaitu Brahmana, Wisnu, dan Siwa. Ketiga candi ini pun dimaksudkan untuk memuja ketiga dewa, namun spesifiknya yang ada di tengah ini terdapat acal lembu Nandini, yaitu kendaraan dari Dewa Siwa, dan konon katanya di sana tuh tempat memuja Dewa Siwa saja yang di tengahnya. Jadi mereka tuh terfokus untuk memuja Dewa Siwa di candi itu. Nah, terus ada misteri lagi. Katanya di teras yang ke-9 terdapat prasasti yang berukuran 9 kali 14 cm yang tertuliskan sebuah kutukan yang bertulis Om Sawar Winasa yang ditulis sebanyak 16 kali. Namun sampai sekarang belum ada penelitian ataupun fakta lain mengenai kutukan tersebut. Ada yang tertarik gak untuk mengungkapkan misteri ini? Karena sampai sekarang pun ternyata tidak ada ini loh penelitiannya kalau kutukan ini tuh benar ada. Selanjutnya kita nggak jauh-jauh, kita bakal ke Tebing Breksi. Nah, sekarang setelah ke Candi Ijo, tidak jauh dari sana ada objek wisata menarik yang tidak boleh terlewatkan, yaitu Tebing Breksi. Nah, Tebing Breksi ini masih terletak di Desa Sambirejo, Kabupaten Sleman. Komplek batuan Breksi ini dulunya adalah pertambangan batu alami. Nah, tapi si warganya tuh udah dari dulu mengambil batu-batu alami ini untuk dijadikan sebuah dekorasi patung atau ornamen dinding. Kegiatan penambangannya tuh karena udah lama dilakukan, semakin lama semakin sedikit nih batuan Breksi yang dihasilkan oleh tempat ini. Namun di tahun 2014 kegiatan penambangan ini pun ditutup oleh pemerintah karena ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa batuan Breksi di penambangan ternyata adalah hasil dari pembekuan aktivitas vulkanis Gunung Api Purba Ngelanggeran. Setelah itu, masyarakat pun akhirnya mengukir sisa-sisa pertambangan di Batu Breksi ini menjadi tempat wisata yang unik dan sangat indah. Apalagi di sini kita juga bisa menikmati sunset
di antara tebing-tebing tinggi batuan bereksi yang menjulang tinggi dan berlapis-lapis seperti kue. Nah, di sini juga kita masih tetap bisa menikmati pemandangan kota Yogyakarta. Selanjutnya, nah kita pasti udah capek nih ya seharian touring-touring di kota Yogyakarta. Kita bakal istirahat dulu sejenak di Hotel Bueno Colombo. Nah, ini tempat kita nanti nginep ya ceritanya. Nah, di sini lumayan enak dan apa ya, nggak berada di titik yang tengah-tengah virtual tour kita, jadi tidak terlalu jauh untuk kemana-mana. Nah, setelah itu jangan tidur dulu, kita bakal makan malam romantis di Lemah Ledok Garden Resto yang nggak jauh dari Lava. Nah, sama datang ya. Nah, ini rumah makan yang terkenal juga di Yogyakarta. Jadi karena suasananya sangat romantis, terus makanan di sini pokoknya lengkap banget. Ada yang modern, ada yang tradisional Yogyakarta. Jadi kalau misalnya mau datang ke Yogyakarta dan kebetulan ada di antara perbatasan Sleman, mungkin bisa datang ke sini. Gitu. Nah, hari pertamanya udah selesai nih. Kita akan beranjak ke hari kedua, yaitu kepada tour guide kita di hari kedua, Muhammad Rifki. Dan jangan lupa ya, untuk selalu perhatikan kalau misalnya kita mau check out, jangan lupa barang-barang bawaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Saudara Raisa. Bagaimana nih semuanya? Hari pertamanya sangat menyenangkan, bukan? Mau kemana lagi nih kita sekarang, enaknya ya? Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Rifki Zulfikar. Saya akan membantu kalian di hari kedua ini, The Wonderful Culture of Yogyakarta. Sudah siap belum jalan-jalan sambil belajar virtual ini dan nambah ilmu? Mari kita mulai aja ya. Lalu destinasi pertama di hari kedua ini, yaitu ada Gunung Api Purba Ngelanggeran. Mohon maaf, Saudara Davi. Bisa di next. Ini udah, Cin. Ya, sekarang kita berada di Gunung Api Ngelanggeran Purba. Masih ingat dengan batuan di tebing Breksi? Nah, kita sekarang sudah tahu ya bahwa batuan yang ada di tebing Breksi ini ternyata adalah batuan beku dari aktivitas vulkanis Gunung Ngelanggeran. Loh, kok ada gunung api lain selain Gunung Merapi di Yogyakarta? Jadi, Gunung Ngelanggeran adalah gunung api yang sudah lama mati. Gunung ini terbentuk sekitar 70 juta tahun yang lalu di masa terasier. Gunung Ngelanggeran ini berasal dari gunung api dasar laut yang terangkat menjadi daratan. Dan sekarang gunung ini berada di ketinggian 700 mdpl dengan luas 48 hektar. Gunung api yang mati dan gunung api mati memiliki perbedaan, yaitu gunung api yang mati merupakan gunung api yang dulunya aktif. Namun setelah meletus, dapur magma yang berada di bawah itu kemudian turun dan tertutup sehingga tidak bisa lagi mengeluarkan magmanya tersebut. Sedangkan gunung mati adalah gunung yang tidak memiliki dapur magma. Lalu selanjutnya kita berjalan ke bagian historinya ya. Gunung Ngelanggeran ini artinya yaitu melanggar, dan menurut cerita warga di sana tempat ini menjadi tempat ratapan warga. Banyak yang percaya bahwa gunung ini dijaga oleh Kiai Ongko Wijoyo serta tokoh pewayangan Gunokawan.
Selanjutnya kita bisa menuju ke destinasi berikutnya, yaitu Embung Nelanggeran. Embung Nelanggeran ini lokasinya tidak jauh nih dari Gunung Api Purba Nelanggeran. Ada situ yang sangat indah dibangun di sekitar Gunung Nelanggeran Api Purba tersebut, yaitu yang bernama Embung Nelanggeran. Embung atau situ adalah sebuah cekungan penampungan air untuk menangkap air hujan dan meningkatkan kualitas air di daerah tersebut. Embung Nelanggeran ini dibangun di atas bukit sekitaran Gunung Api Purba. Awalnya embung ini dibangun bukan untuk tujuan wisata, melainkan untuk menambah air di desa tersebut dan melestarikan sumber mata air yang muncul dari bukit Gunung Nelanggeran. Lalu air tersebut ditampung, akan disalurkan untuk perkebunan durian dan kelengkeng di bawah perbukitan tersebut. Jadi selain bisa menikmati sunrise di sini, kita juga bisa makan buah-buahan yang menjadi komoditi desa tersebut. Namun di embung ini, pengunjung dilarang untuk berenang atau memancing dan tetap menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Lalu selalu berhati-hati karena Embung Nelanggeran ini cukup dalam ya. Selanjutnya kita akan menuju ke destinasi berikutnya, yaitu Resto Bukit Pengger. Nah, kemarin kan kita sudah fokus main ya di bagian utara Provinsi Yogyakarta. Sekarang kita akan menuju ke daerah selatan Yogyakarta. Namun sebelum itu kita makan-makan dulu nih di Resto Bukit Pengger yang lokasinya sangat asri, dikelilingi hijaunya sawah dan hutan pinus. Resto ini menawarkan menu khas Sunda dan Jawa. Jadi sangat pas untuk kalian yang rindu dengan masakan khas Sunda yang sedang berada di Yogyakarta ini. Selanjutnya kita akan menuju ke destinasi berikutnya. Destinasi berikutnya yaitu ada hutan pinus. Nah, hutan pinus Manggunan di Logo merupakan hutan atau perbukitan yang ditanami oleh banyak tumbuhan pinus ya. Karena kita tadi sudah makan dan kenyang, kita sekarang menuju ke tempat hits yang biasa muda-mudi Jogja gemari gandrungi ya. Selain jadi tempat pacaran muda-mudi, ya kan biasanya kan kayak gitu kan pada main gitu. Lalu tempat sejuk ini juga memiliki keindahan lain loh, seperti teater kayu pinus yang sangat estetik. Cocok untuk kalian yang suka berfoto-foto yang kayak selebgram gitu kan, suka foto-foto narsis ya. Cocok banget nih tempatnya. Dan memiliki fasilitas seperti live music. Nah, jadi jangan kalian pikir di hutan tuh nggak ada live music ya. Di sini tuh ada guys. Jadi live music itu bukan cuma di kafe gitu ya. Dan kita juga bisa melakukan trekking di bukit tersebut, lalu bersantai-santai menggunakan hammock. Tapi tahu nggak, ternyata di hutan ini memiliki sejarah dalam menyebarkan agama Islam loh guys. Jadi gini ceritanya, konon katanya Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar melewati hutan ini untuk mendakwahkan agama Islam. Dahulu di hutan ini terdapat desa di Logo yang warganya tidak suka akan kehadiran Sunan Kalijaga tersebut dan Syekh Siti Jenar karena telah menyebarkan agama Islam gitu guys. Jadi mereka tidak mempercayai apa yang Sultan tersebut sampaikan. Sunan ya, mohon maaf. Yang oleh Sunan tersebut sampaikan. Oleh sebab itu, Sunan dan Syekh pun memohon pertolongan gitu ya kepada Tuhan agar dapat memindahkan batu yang sangat besar yang berdiri di atas batu kecil.
berdiri di atas batu kecil, atas kuasa Tuhan ya. Jadi si batu tersebut tuh sampai sekarang berdiri gitu guys, tumpuk-tumpukan gitu. Si batu yang kecil tuh di bawah, batu yang besar banget tuh di atas gitu. Subhanallah banget ya kuasa Tuhan tuh. Lalu tapi anehnya tuh ya, si batu tersebut tuh pada 2016 ya ada seperti kejadian alam lah ya, gempa tektonik tuh ya pada 2016 itu tidak menjatuhkan atau menggoyangkan sama sekali batu tersebut gitu. Lalu selanjutnya ada destinasi berikutnya. Ya, selanjutnya kita ke Pantai Parangtritis. Sudah ngadem-ngadem di hutan pinus, saatnya basah-basahan di pantai nih. Jangan pakai baju warna hijau ya. Katanya sih bahaya, ntar diculik nyerorok kidul. Apa kalian percaya dengan hal tersebut? Gimana guys, percaya gak? Jadi gini nih, sedikit for information ya. Faktanya gini guys, kalau di Pantai Parangtritis itu terdapat gelombang rip current yang bisa menyeret orang yang sedang berenang di tengah lautan. Memang gelombang di pantai tersebut tidak terlihat deras ya, terlihat tenang gitu. Namun arus balik dari pantai ini sebenarnya sangat kuat sehingga orang tersebut yang telah terseret gitu ya, sulit untuk kembali ke sisi pantai. Gelombang rip current memang sangat sering dijumpai di laut selatan Pulau Jawa dan Bali. Lalu kenapa baju hijau sangat dipantang di Parangtritis? Ternyata air laut itu memantulkan spektrum warna hijau yang agak kebiruan gitu guys. Jadi kalau misal orang pakai baju hijau berenang keseret, udah gitu nggak akan kelihatan, jadi nyaru sama air, makanya gitu. Jadi secara logis ya, kalau secara mistis beda lagi kan gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke destinasi berikutnya. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke destinasi selanjutnya yaitu Omah Leluhur Parangtritis. Wah, udah lapar nih, ya gak? Udah basah-basahan di pantai kan? Gimana kalau kita makan dulu nih? Ayo kita siap-siap nikmatin sunset nih. Sambil makan ya gak? Enak banget tuh, apalagi sama doi kan. Aduh, udah gak ada obat deh. Nah, di tempat ini, Omah Leluhur Parangtritis ini, resto ini ya, tempatnya berada di dataran tinggi. Jadi membuat suasana itu sejuk gitu, kayak di gunung-gunung gitulah udaranya ya. Lalu kita bisa melihat view-view pantai Parangtritis gitu, yang sangat eksotis ya. Sangat menyenangkan lah makan di situ lah, berkesan banget. Selanjutnya kita akan beralih ke bandara. Ya guys, sudah nggak kerasa ya kita menjalani situs-situs geowisata di Yogyakarta. Gimana nih? Seru kan? Waktunya kita pulang ke Bandung ya. Semoga dengan virtual tour ini kalian semua bisa tertarik membeli paket wisata kami secara offline gitu ya, biar tahu jalan-jalan yang sebenarnya kayak gimana, nggak virtual doang gitu, biar kerasa kan. Lalu kita juga harus menghargai berbagai budaya dan perbedaan, karena perbedaan inilah yang membuat kegiatan pariwisata itu tetap hidup dan selalu terus bertambah gitu ya, destinasi-destinasi yang menarik gitu dari tempat-tempat yang berbeda. Sebelumnya juga jangan beranjak dulu ya teman-teman, karena nanti kita ada kuis dan hadiah buat kalian. Saya kembalikan ke sesi kuis kepada Raisa. Silakan Raisa. Ya, nah udah selesai kan nih tur-turnya. Nah, sebelumnya kita mau bukan ngadain kuis ya, jadi untuk kalian semua bisa bisa cek kolom chat, itu ada form di mana kita minta pendapat kalian nih untuk tur virtual kita. Nanti yang ngisi kita bisa undi untuk satu orang pemenang yang dapat door prize-nya. Jadi jangan lupa untuk isi dan jangan lupa untuk kasih masukan-masukan juga buat kita biar nanti kita bisa
evaluasi lagi biar virtual kita bisa lebih baik. Untuk itu saya kembalikan lagi ke MC. Silakan Fazan. Terima kasih Teh Raisa. Bagaimana teman-teman? Sungguh petualangan yang mengasyikkan dari Akang Kasep Akang Kasep Rifki Zulfikar dan Teteh yang menigelis Teh Raisa, ya kan? Oke, baiklah teman-teman, mungkin ini sudah akhir perjalanan ya. Akhirnya virtual tour kita pada hari ini sudah kita lewati bersama dan berjalan dengan lancar. Sebelum ditutup, saya infokan yang tadi ya, yang dikatakan oleh Teh Raisa, teman-teman bisa mengisi Google Form yang sudah kita lampirkan di kolom chat, supaya teman-teman bisa menilai virtual tour kita yang kita tampilkan pada hari ini. Sebagai penutup, marilah kita tutup acara pada siang atau pagi ya, pagi pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, apabila dalam penyampaian kami terdapat kekurangan, baik dari kata-kata maupun sikap, saya atas nama panitia acara memohon maaf yang sebesar-besarnya. Pergi tamasya bersama Bunda, tak lupa singgah ke Gunung Merapi. Kami ucapkan sampai jumpa. Terima kasih telah hadir hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk teman-teman mungkin kita akan melaksanakan sebuah foto session ya. Bisa diaktifkan mungkin kameranya supaya lebih asyik kita ada kenang-kenangan gitu loh. Betapa ramainya virtual tour pada hari ini. Kalau yang malu ya nggak apa-apa ya, mungkin nggak perlu di-secure, kita juga di-secure sama-sama. 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih teman-teman. Have a good day. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah hadir di virtual kita. Boleh silakan keluar. Jangan lupa diisi ya Google Form-nya Ya, betul. sebagai penilai.